Ya, pemirsa masih di program Hot Economy bersama Pak Febrio Kacaribu dan juga Pak Roy Mande. Saat ini kita juga telah tersambung melalui telepon dengan tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Bapak Edi Priyono. Pak Edi? Ya, Pak Edi. Ini terkait dengan mewabahnya virus corona di tanah air ini banyak sudah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada nggak sih Pak mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa memicu ke perlambatan ekonomi atau bahkan kehancuran ekonomi tanah air Pak? Seperti misalnya melakukan lockdown atau juga social distance begitu Pak? Kalau dampak terhadap perlambatan ekonomi, saya pikir sesuatu hal yang tidak bisa dihindari ya dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana meminimalkan dampaknya dalam jangka yang lebih panjang gitu ya. Seperti sekarang, ini kan jelas kebijakan pemerintah kan mendorong masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar. Ini tentu saja merupakan tekanan ya bagi perekonomian gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan pemerintah? Yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak berbeda dengan yang diambil sebelumnya, tapi detailnya yang berbeda. Yang saya maksud tidak berbeda adalah tetap pemerintah mengambil kebijakan dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply itu ada kebijakan moneter yang dikoordinasikan dengan BI yang pada intinya adalah melonggarkan berbagai regulasi di intinya menurunkan suku bunga secara tidak langsung oleh pemerintah karena itu kewenangan BI ya. BI juga tidak bisa memaksa bank tentu saja dan kemudian intinya adalah meningkatkan likuiditas di sektor keuangan. Kemudian kebijakan fiskal pada intinya adalah mendorong permintaan. Nah, tetapi yang berbeda adalah kemarin waktu kita bicara tentang stimulus tahap pertama, kita salah satu aspek yang diambil adalah mendorong wisatawan untuk ke tempat-tempat wisata. Itu tidak bisa kita lakukan sekarang gitu. Nah, jadi mendorong permintaannya harus dilakukan dengan cara lain gitu. Nah, sekarang Presiden sudah menginstruksikan supaya belanja kementerian dalam jumlah 40 triliun total itu ditahan dulu. Ditahan dulu artinya ada kemungkinan itu akan direalokasikan. Tetapi posisi sekarang adalah posisinya di hold. Nah, yang seperti apa? Perjalanan dinas untuk sementara tidak dilakukan, rapat-rapat juga tidak dilakukan dan sebagainya. Kemudian Presiden sudah menginstruksikan supaya untuk menjaga daya beli kelompok kurang mampu, kelompok petani, usaha kecil dan sebagainya. Itu adalah usaha pemerintah untuk menjaga daya beli. Nah, yang menjadi tantangan besar pada kondisi sekarang adalah bagaimana menjaga pasokan barang dan distribusinya supaya tetap terjaga. Nah, ini pemerintah sudah melonggarkan aturan impor dan sebagainya, tapi pemerintah siap mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional. Jadi misalkan kalau di ekonomi itu ada yang dikenal sebagai non-market supply, yaitu pasokan barang bukan oleh pasar, tapi ini nanti akan dipertimbangkan untuk diambil kalau situasi sangat mendesak. Jadi katakanlah distribusi barang dilakukan langsung oleh pemerintah, kemudian pengadaannya dilakukan langsung oleh pemerintah. Itu mungkin saja diambil, tapi posisi sekarang belum. Jadi kita masih lihat perkembangannya, begitu. Kalau pasokan barang bukan dari pasar tadi, maksudnya seperti apa, Pak? Ya itu tadi, langsung oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah selama ini kan tidak melakukan langsung ya, dia mendorong pasar, menstimuli pasar, mesti melakukan atau memberikan stimulus gitu ya. Kan pemerintah punya dalam skala tertentu punya, misalkan Bulog. Bulog kan sebenarnya punya cadangan beras gitu ya. Yang selama ini dipakai untuk operasi pasar. Nanti tidak terlalu kemungkinan kita melakukan operasi pasar kalau memang ada gejala bahwa pasokan barang di pasar ini mengalami masalah yang sangat besar gitu ya. Tapi tetap itu adalah alternatif bukan yang utama. Itu adalah langkah darurat yang kita akan ambil. Juga masalah distribusinya. Karena ini kan kita kan memang bukan lockdown ya, tapi kan kita mendorong masyarakat untuk mengurangi mobilitasnya. Otomatis kegiatan usaha terganggu dong gitu ya. Meskipun kita harapkan tetap berjalan, meskipun tidak seperti dalam kondisi normal. Termasuk di dalamnya kan kegiatan produksi dan distribusi. Bohong kalau kita bilang kita tidak terganggu gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana ini kita akan lihat supaya penurunannya tidak terlalu besar. Nah, nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang masih mengkhawatirkan, intinya kita melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu, termasuk hal-hal yang mungkin
dalam kondisi normal kita nggak lakukan. Oke, Pak Edi, ditahan dulu komentarnya. Saya ingin tanyakan dulu ini ke Pak Roy terkait dengan himbauan dari pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas di luar. Nah, ini berdampak nggak sih dengan pengunjung mal begitu atau industri retail tanah air dengan adanya pembatasan seperti ini? Ya, jelas berdampak, artinya tentunya masyarakat akan mengikuti bagaimana komen daripada pemerintah dalam hal ini. Sebagai bagian daripada kebersamaan, dan inilah saatnya memang untuk di sektor hilir atau real perdagangan mendapatkan insentif. Karena apa? Karena berkurangnya wisatawan, ya, kemudian ada stimulus pertama, kemudian sekarang ada stimulus kedua, tapi belum menyentuh hilir. Bagaimana dengan relaksasi yang social distance ini? Pasti berkurang kunjungan ke pelaku usaha perdagangan, retail itu berkurang, ke bioskop juga pasti berkurang, yang di mall-mall itu dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana stimulusnya? Artinya, ya kalau tidak stimulusnya belum selesai, PPN khusus apa segala itu atau stimulus PPH-nya, ya operasional kita lah yang berkaitan dengan biaya listrik atau juga tarif atau retribusi daerah, itu kan yang kita harapkan. Ya, tetapi memang harus diakui bahwa untuk jenis retail itu terbagi yang pangan maupun non pangan. Kalau yang pangan justru tetap eksis karena kita hadir bukan karena soal bagaimana kita menjadi pelaku usaha saja, tetapi contohnya di Jakarta dengan hampir 3.200 anggota retail modern Aprindo, kita tetap yakinkan kepada masyarakat dalam rakor dengan Pak Gubernur bahwa kita tetap akan buka segala situasi kondisi apapun, ya. Kemudian kita tetap berusaha melayani masyarakat yang mencari kebutuhan pangan ataupun juga masker, sanitizer dan sebagainya. Walaupun memang agak berkurang dan juga walaupun ada beberapa produk bahan pokok yang juga agak berkurang, hilang karena memang masih dalam proses perjalanan impor. Kita bicara gula, bawang putih dan bawang bombay. Nah, itu yang menjadi komitmen kami. Tetapi untuk produk retailers yang secondary atau tertiary needs, yang kosmetik, aksesoris, sepatu dan lain sebagainya, pasti nggak sekarang lah zamannya untuk mereka masyarakat berbelanja. Sorry, saya potong tadi untuk gula dan beberapa barang tadi itu sempat harganya naik. Karena memang ini logistiknya terkendala atau kenapa? Iya, jadi Aprindo ini dengan kementerian terkait kami sudah komited terhadap harga eceran tertinggi. Kita berusaha untuk menjaga itu, tetapi kembali lagi hari ini kita harus akui dan nyatakan bahwa memang produk seperti gula itu sudah mulai hilang karena memang pasokannya yang tidak ada. Oke, berarti kita terganggu ya pasokan? Iya, pasokannya yang artinya tidak hanya dari swasta saja, para distributor atau importir. Pabrik gula juga belum panen. Kemudian juga kita bicara mengenai pengimpor penugasan impor baik pemerintah BUMN maupun juga swasta yang belum memberikan kepastian. Jadi itu memang sekarang agak langka sehingga demand supply yang berinteraksi di situ. Hukum demand supply, ya. Demand naik, supply tidak ada, ya harga pasti. Nah, kita berusaha untuk jaga, tetapi kalau yang di pasar rakyat sudah jebol. Karena mereka individual seller, ya harga gula sudah 20.000, bahkan ada yang sudah 24.000, hampir 2 kali dari harga eceran tertinggi yang retail modern anggota Aprindo masih jaga 12.500. Walaupun belinya kita sudah 13.500. Jadi kita short. Tapi ini bagian dari komitmen yang masih bisa nahan, yang sudah tidak, dan ini kita sudah koordinasikan sama Satgas Pangan dengan juga Kemendak, dan kita sedang cari jalan keluar untuk ada import yang langsung gula kristal putih. Oke, baik. Pak Febrio, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Edi, ini nampaknya agak sulit kalau misalnya kita terhindar dari dampak ekonomi dari krisis corona ini, tapi kira-kira meminimalisirnya, apakah langkah dari pemerintah ini sudah tepat menurut Anda? Logikanya memang saya rasa pemerintah cukup masuk, ya, bahwa kita sekarang menghadapi senario yang tidak terbayangkan sebelumnya, di mana bukan hanya produksi bisa terhenti, aktivitas masyarakat pun harus berkurang seperti apa yang dilakukan sekarang. Jadi dengan demikian kebijakannya juga akan berubah. Dan tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana supaya survival dari masyarakat yang terkena dampak paling besar dan sebagainya itu sudah. Tapi kedepannya memang harus dipikirkan juga keberlanjutan kita setelah ini. Nah, ini kan kita selalu fokus di dalam 2 minggu atau 1 bulan ini.
pertanyaan berikutnya adalah siapkah kita untuk bergerak lebih cepat setelah ini berlalu? Oke. Nah, ini saat ini kan kita Ya, fokusnya sekarang. betul. Nah, kebijakannya, logikanya udah benar. Nah, tinggal ini dikalibrasi ulang, bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah, bagaimana supaya PKH dipercepat, bagaimana supaya dana desa dipercepat dan sebagainya. Tapi setelah ini, kita nggak mau kemudian kehilangan potensi untuk bertumbuh. Nah, ini bagaimana kebijakannya untuk stimulus. Oke. Justru setelah ini berlalu. Pada saat ini sekarang keadaan, terus terang sebenarnya stimulus akan sangat berat. Justru saat ini adalah bagaimana menjaga supaya kelompok masyarakat ini tadi dampaknya tidak terlalu besar. Oke, baik. Saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi. Pak Edi. Ya, Ya, Pak Edi, ini ada semacam curhat juga dari Aprindo ini, dari Pak Roy. Ini dari tadi sebenarnya yang diberikan stimulus lebih ke hulu, kemudian juga fiskal dan juga pariwisata. Nah, untuk retail sendiri ini nampaknya belum, Pak. Apakah nanti ke depannya retail juga akan diberikan insentif dan seperti apa sebenarnya? pada intinya pemerintah akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, misalkan untuk retail ya. Tadi disampaikan benar sekali tuh, pasokan beberapa komoditi memang agak terganggu dan pemerintah sudah mencoba untuk mempermudah impor dan sebagainya. Tapi kemudian operasional di lapangan saya kira nanti kita akan bicara langsung dengan teman-teman pengusaha ya, apakah ada ide untuk kemudian menjadikannya lebih efektif. Tapi dari sisi desain kebijakannya memang seperti itu gitu. Kita tidak menutup mata bahwa ada persoalan di situ. Kemudian nanti misalkan insentif untuk tadi sempat disinggung misalkan untuk listrik dan sebagainya. Kalau memang perlu pemerintah pasti akan ke sana. Cuman kita kan akan evaluasi ya. Apakah persoalannya memang akan bisa diselesaikan di situ ataukah di sini persoalannya di sisi permintaan. Kita kan berusaha hati-hati kan bikin kebijakan ya. Jadi intinya persoalannya ada di sisi mana, kemudian kita coba kasih obatnya dari semua obat juga mesti yang ringan dulu, kemudian kita lihat, kemudian kalau perkembangannya bagus kita coba tambah dan sebagainya gitulah. Sebagai contoh ini kita kan selalu ini pada posisi yang seperti sekarang ini kan kita menganjurkan orang untuk tidak keluar ya, untuk menghindari kerumunan. Mungkin belanja online bisa menjadi salah satu alternatif yang baik gitu. Itu dari sisi konsumsi ya, dari sisi konsumen ya. Tapi intinya pemerintah terbuka ya untuk melakukan apa yang selama ini belum dilakukan. Kemarin juga kita sempat dengar dari teman-teman pengusaha gitu, mereka kesulitan karena impor mesin memang atau bahan baku atau mesin khususnya, mesin memang tidak dilarang ya. Tapi kemudian kan orangnya dilarang masuk gitu. Ini bagaimana gitu. Kita dengarkan dan kita coba untuk terus evaluasi. Yang jelas pemerintah siap lah intinya untuk melakukan hal-hal yang memang dirasa perlu dilakukan. Oleh karena itu komunikasi dengan dunia usaha, teman-teman pelaku usaha ini juga terus dipertahankan dan terus dilakukan dalam rangka untuk ke situ. Oke Pak Edi, terakhir ini untuk kebijakan social distance measure ini kira-kira seperti apa pengaturannya Pak? Karena kalau misalnya semua dibatasi, masyarakat tidak boleh ke mall atau ke pusat perbelanjaan, otomatis ini akan mengurangi pemasukan bagi industri retail Pak. Ini bagaimana pengaturannya nanti Pak? Pengaturan untuk orangnya ya, selama ini kita sebatas himbauan anjuran ya, kita tidak atau belum sampai pada tataran ekstrim. Makanya kan kita tidak pernah bilang ini lockdown karena memang bukan lockdown gitu ya. Karena lockdown itu konsekuensinya kan besar gitu ya. Kita hanya menganjurkan kepada masyarakat untuk menghindari. Nah ini dari semua sisi, tidak ada ke masyarakat aja. Ke dunia usaha juga kita komunikasi dengan asosiasi pengusaha. Apindo sudah mengeluarkan surat edaran juga untuk perusahaan-perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada pekerjanya. Kemudian yang pemerintah jelas ya, bekerja dari rumah sudah jelas. Ini baru saja hari ini kan ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya untuk mengatur kehadiran ASN ya, aparatur sipil negara. Dan kita harapkan ini di sektor swasta juga berjalan, tapi kan sektor swasta bukan dalam kendali langsung pemerintah ya. Jadi kita kerjasama dengan asosiasi pengusaha untuk intinya kita ingin ini bergerak serempak gitu supaya jangan terlalu lama. Nanti kalau kita nggak serempak nanti malah lama. Gitu. Baik. Kita harapkan kan 2 minggu cukup. Sambil nanti kita evaluasi terus dan berkali-kali saya sudah sampaikan untuk kondisi saat ini kesehatan itu nomor 1, kesehatan masyarakat nomor 1. Nah yang lain-lain ya penting juga, tetapi itu menjadi prioritas berikutnya. Prioritas yang utama saat ini adalah bagaimana menjaga masyarakat sehat dan nanti bisa kembali secara lebih kuat. Karena kalau enggak nanti dampak buruknya terhadap ekonomi lebih panjang lagi. Gitu kan, gitu. Baik, terima kasih Pak Edi sudah bergabung di Hot Economy. Baik, sama-sama Mas Andra. Baik.
Tanggapan Anda terakhir nih Pak Roy, tadi dikatakan bahwa kesehatan masyarakat lebih utama. Nah tadi ada juga nanti akan mengarah juga stimulusnya ke retail, kemudian juga untuk pembatasan masyarakat ini ya kita baru sebatas himbauan kalau pemerintah ini. Ya, apa yang kami lakukan saat ini sebagai garda terdepan untuk memenuhi masyarakat punya consumption, itu adalah kita pastikan bahwa kita tetap akan buka, tetap hadir, bukan soal karena kami berusaha saja, tapi kami harus bisa berarti bagi masyarakat atau bagi khalayak supaya berkonsumsi. Jadi yang kita juga buat SOP bahwa juga tenaga kerja kita juga harus terlindungi dengan memakai masker, sarung tangan karet, itu kita sudah SOP-kan. Kemudian antri itu pakai social distance kita lakukan, ada jarak 1 meter, mereka berantri tidak boleh dekat-dekatan untuk membayar di kasir, itu kita sudah juga mulai brief ke seluruh anggota, dan hal-hal yang berhubungan dengan protap mengenai COVID-19 itu baik dari Pemda maupun juga BNPN, BNPD, itu kita semua berupaya ikuti. Hanya satu yang kita harapkan adalah level at the same playing field itu. Level at the same playing field di mana kami mengerjakan bagian kami dan tetap kita berharap tentunya ada korelasi antara apa yang kami lakukan ini. Jangan sampai kita sudah kekurangan pada hari-hari tertentu, kunjungan ke pusat belanja, ke retail dan sebagainya, kemudian kita tetap membayar seluruh biaya-biaya, tidak ada stimulusnya, biaya-biaya atau tidak ada kebijakan apapun. Nah, level at the same playing field, saya pikir ini menjadi dasar harapan kami agar dapat dipenuhi oleh pemerintah. Kita percaya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, dan kita tunggu juga stimulus apa untuk retail gitu ya. Baik, terakhir singkat Mas Febrio, kira-kira apa nih masukan dari Pak Febrio untuk pemerintah? Apakah butuh juga nih lockdown seperti negara-negara lain begitu? Sekarang sih belum ya, dan memang benar kita harus hitung terus dampak dan harganya kalau kita melakukan lockdown atau kebijakan apapun itu. Mengenai stimulus, saya pikir masuk akal dan menurut saya harus dilihat dampaknya secara langsung dari paling tidak sekarang ini kan kita ada pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Betul. Nah ini sektor-sektor mana yang kena, itu memang harus dilihat juga. Karena lagi-lagi tadi, jangan sampai pada saat emergency seperti ini, kita menurunkan potensi yang sangat besar. Supaya nanti ketika ini berlalu, ini pasti berlalu. Ini pasti berlalu. Harusnya setelah ini berlalu, setelah ini berlalu, jangan sampai usaha itu terlalu jauh turun. Baik.